Uswah hasanah kita, suri teladan yang baik bagi kita semuanya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, ikhwan dan akhwat sekalian dimanapun Anda berada, yang saya doakan semoga dijaga, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini adalah pertemuan ketiga dari awal pertemuan kita, yaitu hari Senin kemarin. Hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan dengan judul Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tutur kata dan cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata dan cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kemarin kita membahas tentang sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang sedikit apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kemarin agar kita tidak lupa. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, hayatul ilmi bil murajaah, hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang. Di antara sifat-sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari adalah beliau sangat rupawan, sangat tampan. Kemudian sangat bagus postur tubuhnya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, alias sedengan, proporsional, ideal. Kemudian juga dada beliau itu bidang, bidang itu lebar. Ya, dada beliau itu disifati dengan lebar, marbu'an. Wajah beliau seperti bulan ya, agak oval seperti bulan, tidak lancip seperti pedang, ya, tidak lancip seperti pedang, tetapi wajah beliau sallallahu alaihi wasallam itu bulat seperti bulan. Kemudian rambut beliau itu panjang, dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya rambut beliau itu sampai dengan cuping telinga. Cuping itu bagian bawah telinga. Dan tentunya rambut beliau itu rapi, tidak semrawut ya, terawat dan rapi beliau rambutnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, rambut beliau ini mencapai bahu. Dan tentunya tentang masalah memanjangkan rambut ini, para ulama ada dua pendapat ya bagi kaum laki-laki. Kalau bagi kaum perempuan sih itu diperbolehkan ya, maksudnya silahkan, karena kaum perempuan ya biasanya rambutnya adalah lebih panjang dibandingkan kaum laki-laki. Tetapi yang kita bahas adalah memanjangkan rambut bagi kaum laki-laki, ya hukumnya itu apa? Sebagian ulama berpendapat termasuk sunnah, karena Nabi SAW juga memanjangkan rambut sampai bagian cuping telinga beliau. Bahkan dalam riwayat yang lain tadi sebutkan apa? Sampai bahu beliau. Dan tentunya ini harus rapi dan terawat ya, tidak semrawut ya. Di antara ulama yang berpendapat sunnah memanjangkan rambut bagi kaum laki-laki itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata di dalam kitab Al-Mughni, memanjangkan rambut bagi kaum laki-laki itu termasuk sunnah. Kalau niatnya adalah ittiba, mengikuti Rasulullah, gaya rambut Rasulullah, maka itu akan diberikan pahala. Tapi kemudian Imam Ahmad mengatakan selanjutnya, seandainya kami mampu melakukannya, maka akan kami lakukan. Tapi kami tidak melakukan karena faktor kesibukan dan juga biaya yang diperlukan. Jadi memang kalau memelihara rambut itu otomatis akan membutuhkan waktu dan biaya untuk mengurusnya ya, supaya apa? Tetap rapi dan terawat. Ini diantara ulama yang berpendapat sunnah memanjangkan rambut, tentunya tidak sampai panjang banget melebihi bahu, itu tidak ya.
maksimal hanya sampai bahu atau sampai cuping telinga, bagian bawah telinga. Ini bagi kaum laki-laki ya. Kemudian sebagian ulama yang lain berpendapat memanjangkan rambut bagi kaum laki-laki itu hukumnya hanya mubah, boleh, alias tidak diberi pahala. Ya, hukumnya mubah saja, mau dikerjakan silakan, mau ditinggalkan ya itu juga silakan. Di antara ulama yang berpendapat mubah memanjangkan rambut bagi kaum laki-laki adalah ulama kontemporer, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengikuti pendapat ulama-ulama yang sebelumnya yang mengatakan bahwasanya memanjangkan rambut ini adalah termasuk sunnah jibiliyah. Ya, sunnah jibiliyah. Apa itu sunnah jibiliyah? Sunnah jibiliyah adalah sunnah karena mengikuti adat kebiasaan masyarakat setempat. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambut sampai cuping telinga atau bagian bawah telinga karena kebiasaan kaum laki-laki pada zaman itu. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan kaum laki-laki yang ada di sana adalah memanjangkan rambut sampai telinga bagian bawah. Jadi termasuk adat kebiasaan saja, dan kita boleh menirunya dan boleh juga meninggalkannya. Dalam artian tidak ada keharusan untuk mengikutinya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hal yang seperti ini hukumnya hanya mubah saja, dan yang afdal adalah bagi kita mengikuti kebiasaan masyarakat di mana kita berada. Ya, misalnya kalau kayak kita di Indonesia ya, kalau umumnya kita kan mungkin nggak sampai rambutnya bagi kaum laki-laki itu tidak sampai cuping telinga ya, lebih pendek dari itu. Ya, itu umumnya kaum laki-laki di masyarakat kita kan nggak terlalu panjang gitu ya. Maka yang lebih afdal, yang lebih utama adalah kita memendekkan rambut kita. Nah, seperti juga masalah memakai sorban, memakai jubah gitu kan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan afdalul libas libasul qaum. Seutama-utamanya pakaian adalah pakaian yang biasa dipakai oleh kaumnya. Ya, kalau kayak di kita mungkin yang biasa ya bagi kaum laki-laki ya umumnya lah pakai baju koko misalnya atau baju hem ya. Jubah itu jarang yang pakai karena kebiasaan masyarakat kita tidak memakai jubah ya atau sorban, jubah dan sorban. Maka yang utama adalah mengikuti kebiasaan masyarakat setempat selama tidak melanggar syariat ya, selama pakaian kita menutup aurat, tidak ketat ya, kemudian longgar, maka yang lebih utama adalah pakaian yang sesuai dengan kaumnya. Nah, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu diantara sifat-sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang wajah beliau, tentang perawakan beliau, kemudian juga tentang rambut beliau. Selanjutnya tentang telapak tangan beliau. Telapak tangan beliau itu diceritakan di dalam hadis bagaimana kemarin ya, tangannya halus ya. Kemudian tubuhnya mengeluarkan aroma yang wangi, dan beliau memiliki sifat pemalu. Sore hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah cara bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentang tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita simak penuturan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara seperti yang biasa kalian lakukan. Orang-orang Arab itu kebanyakan pada waktu itu kalau bicara itu cepat ya, atau agak cepat.
Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara bicaranya itu tidak seperti mereka. Cara bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walakinnahu kana yatakallam bikalamin bayyin faslin. Cara bicara beliau itu pelan, ya, perlahan, tenang. Perkataannya jelas dan terang. Bayyin faslin, ya, jelas terang. Kalau dalam bahasa kita ya orang grenyem gitu ya. Kalau grenyem itu kan nggak jelas, nggak terang apa yang dibicarakan. Rasulullah itu cara bicaranya nggak grenyem, enggak. Tapi beliau berbicara dengan nada yang pelan, jelas dan terang. Sampai-sampai saking jelas dan terangnya ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yahfazuhu man jalasa ilaihi. Sampai-sampai orang yang mendengarnya, orang yang duduk di majelisnya itu bisa menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Jadi karena saking apanya? Saking jelasnya, saking pelannya, maka orang yang mendengar di majelis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menghafalnya dengan mudah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain beliau berbicara dengan pelan, tenang, jelas, terang, mudah difahami, mudah dihafal, beliau juga ketika berbicara melihat audiens atau jamaah lawan bicara yang diajak berbicara, dan beliau akan menyesuaikan tingkat intelektualitas lawan bicaranya, tingkat pemahaman mereka itu seperti apa. Ya samalah seperti kita kalau kita berbicara dengan orang-orang yang lulusan kuliahan, misalnya anak-anak kuliahan, mahasiswa, mahasiswi, tentunya cara berbicara kita dengan mereka itu berbeda ketika kita berbicara dengan misalnya, mohon maaf, yang cuma lulusan SD misalnya. Kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah yang sulit ketika berbicara dengan orang yang, mohon maaf, misalnya lulusan SD, sekolah dasar. Kita tidak perlu menggunakan misalnya kalimat yang sulit, ya, kalimat-kalimat yang asing, ya, interpretasi atau asimilasi dan lain sebagainya. Itu sulit dipahami bagi orang-orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi. Walaupun tidak dinafikan sebagian mereka juga ada yang faham. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara itu akan melihat tingkat intelektualitas, tingkat pemahaman dari orang yang diajak bicara, supaya komunikasinya itu apa? Nyambung, ya, supaya komunikasinya itu berjalan dengan lancar. Dan kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memahamkan apa yang disampaikan, beliau itu kadang mengulangi ucapannya sampai 3 kali. Ini menunjukkan kesabaran beliau. Kalau kita kan berbicara mengulangi sampai 3 kali kayaknya apa? Ya males lah ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kelemah lembutan beliau, kesabaran beliau, tawadhu'nya beliau ketika berbicara dengan orang lain yang mungkin belum faham, kalau diajak bicara cuma 1 kali, disampaikan 1 kali kok belum paham, 2 kali belum paham, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengulanginya sampai 3 kali. Kalau kita kan mungkin apa? Ya nggak sabar lah. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi perkataannya sampai 3 kali. Tujuannya apa? Lituqala anhu. Tujuannya adalah supaya bisa difahami, supaya bisa diserap oleh orang yang mendengarkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain beliau berbicara dengan pelan, dengan mengulangi sampai 3 kali, beliau itu juga kalau berbicara memilih bahasa yang sopan, bahasa yang santun, tidak vulgar. Ya, tidak vulgar. Atau bahkan kadang ada sebagian orang kalau bicara itu jorok, menggunakan kata-kata yang jorok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Rasulullah bahasanya santun, tidak vulgar, lembut, karena beliau memiliki sifat pemalu. Ya, beliau memiliki sifat pemalu. Di antara kisah yang menunjukkan sopan santunnya dan halusnya bahasa yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah tentang seorang wanita yang bernama Asma binti Syakal radhiyallahu taala anha. Seorang wanita atau seorang sahabiah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita itu bertanya tentang tata cara mandi junub, ya. Tentang tata cara mandi junub, tentang tata cara mandi besar kalau selesai dari haid. Bagaimana caranya membersihkan diri dari sisa-sisa haid, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tata cara mandi kalau selesai dari haid, kalau sudah suci. Ya, mulai dari mengguyurkan air ya ke kepalanya, kemudian ke seluruh anggota badannya, kemudian menggunakan sider itu daun bidara. Kalau kita ya sekarang seperti sabun, sampo gitu ya. Kemudian kepala ini dialiri air sampai ke kulit kepala ya, supaya masuk airnya dengan cara dipijat-pijat. Kemudian rambut itu juga diurai supaya air bisa masuk ke kulit kepala. Kemudian juga setelah selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ta'khudhu qursatan min miskin. Setelah kamu mandi dengan sempurna, memperbagus mandimu, semuanya bersih, semuanya kena air, dengan menggunakan daun sider, daun bidara, kalau kita ya sabun atau sampo gitu ya, karena ini sama fungsinya untuk membersihkan badan. Setelah selesai, kamu ambil atau Anda ambil secarik kain atau secarik kapas yang sudah dikasih minyak wangi, dikasih misik itu minyak wangi. Kemudian fatatahharu biha, kemudian bersucilah, bersihkanlah dengan kain ataupun kapas yang sudah dikasih minyak wangi. Kemudian ternyata wanita ini nggak paham maksudnya yang dibersihkan dengan kapas yang sudah dikasih minyak wangi itu apanya. Wanita ini nggak paham, maka dia bertanya, kaifa atatahhar biha, bagaimana saya cara bersucinya dengan kapas yang sudah dikasih minyak wangi tadi, wahai Rasulullah. Setelah saya mandi bersih semuanya, kemudian saya mengambil secarik kain atau secarik kapas yang sudah dibaluri minyak wangi, kemudian saya membersihkan dengan itu. Wanita ini nggak paham apa yang dibersihkan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi, tatahhari biha, subhanallah, kamu bersihkan dengan kapas yang sudah dibaluri minyak wangi itu. Subhanallah, ini menunjukkan Rasulullah merasa heran kenapa wanita ini nggak paham, ya. Dan Rasulullah ini pemalu, nggak mau menyebut secara langsung. Maksudnya adalah mohon maaf ya, mohon maaf. Ini untuk menggantikan kalimat. Maksudnya nih yang dibersihkan adalah mohon maaf bagian kemaluannya, karena di situ mungkin masih ada sisa-sisa darah haid atau mungkin masih ada bau yang tidak sedap. Maka supaya hilang bau yang tidak sedap, diolesi dengan
kapas yang sudah dibaluri dengan minyak wangi. Rasulullah tidak sampai menjelaskan sedetail itu. Karena apa? Beliau pemalu. Beliau memilih bahasa yang halus, yang santun, tidak vulgar. Ketika wanita itu bertanya seperti itu, kemudian ditarik oleh Aisyah radhiyallahu ta'anha, sesama wanita. Ya, kalau Rasulullah kan laki-laki, beliau apa? Malu untuk menjelaskan sampai sedetail itu. Maka wanita itu ditarik oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan Aisyah berkata, tatabba'i biha asarad dam. Kamu bersihkan. Ini sesama wanita kan enak saja kan? Ya, sesama wanita, sama-sama mengalami. Aisyah mengatakan, bersihkan ya sisa-sisa darah dengan kain atau kapas yang sudah dibaluri minyak wangi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ketika berbicara tidak menggunakan bahasa yang vulgar. Beliau cenderung memilih bahasa-bahasa kiasan, bahasa-bahasa yang halus. Nah, selanjutnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara itu ringkes, ya, singkat, padat, jelas, ringkes, alias tidak bertele-tele. Ya kan kita ada ya orang kalau bicara itu apa? Ngalor ngidul, ujungnya nggak jelas maksudnya apa sih, gitu kan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah tipe orang yang kalau berbicara itu suka bertele-tele, enggak, panjang lebar ngalor ngidul itu enggak. Beliau itu berbicaranya ringkes. Makanya beliau ini disukai oleh para sahabat dan juga kaum muslimin seluruhnya. Dan ini salah satu kelebihan beliau. Beliau itu memiliki jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Pembicaraan yang ringkas, singkat, isinya padat, tapi maknanya jelas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara tutur kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cara bicara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulangi. Yang pertama, cara bicara beliau apa tadi? Yang pertama sudah kita sampaikan, pelan, tidak cepat, ya. Pelan, tidak cepat. Yang kedua apa? Jelas dan terang, tidak grenyem, ya, tidak grenyem. Jelas dan terang. Karena jelas dan terang, maka yang ketiga, tutur kata beliau itu mudah difahami. Tutur kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mudah difahami, bahkan mudah untuk dihafalkan. Karena saking apanya? Saking jelas dan terangnya. Kemudian yang selanjutnya, beliau itu kalau berbicara mengulangi sampai 3 kali ketika dibutuhkan. Ini menunjukkan kesabaran dan kelemah lembutan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, cara bicara beliau adalah memilih bahasa yang santun, tidak vulgar, ya, tidak corok. Ada juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakhishan wala mutafakhishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka berkata jorok, berkata kotor, itu bukan. Berkata kasar, tidak. Wala mutafahishan, dan juga bukan orang yang berusaha untuk berkata jorok dan kasar, bukan. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang terakhir, cara bicara beliau adalah ringkes, tidak bertele-tele. Beliau itu bicaranya singkat. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita pada hari ini, dan juga menerima amal-amal saleh yang kita lakukan pada hari ini, dan juga amal-amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.